Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita kembali lagi di mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Di sini kita dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Alawi Fadli Arafi, Ananda Lutfia Anissa, Anfi Roihatul Jannah, Arif Prasetyo, ada Azril Ari Imanda, dan juga Nur Putri Amalia. Kali ini di Studi Lintas Budaya, kita akan membahas tentang language and culture atau bahasa dan budaya. Sebelum kita mulai pembahasan materi kali ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian semua. Happy watching dan selamat belajar. Seberapa pentingkah peran bahasa untuk kehidupan sehari-hari? Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam interaksi manusia yang berkaitan erat dengan budaya. Bahasa di sini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan budaya itu sendiri. Nah, maka dari itu, untuk memahami suatu budaya, bisa dilakukan dengan memahami bahasa dalam budaya tersebut. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih bahasa itu? Nah, pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan menurut Ferdinand, bahasa merupakan salah satu ciri yang menjadi pembeda. Hal ini karena dengan memakai bahasa, maka setiap kelompok yang ada pada masyarakat dapat menjadi dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Nah, gimana? Udah paham kan apa itu pengertian bahasa? Sekarang kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu fungsi dari bahasa. Terdapat beberapa fungsi bahasa. Yang pertama adalah mengidentifikasi identitas seseorang. Contohnya saja saat kita bertemu dengan seseorang dan kita mengajak orang itu untuk berkomunikasi. Nah, kita bisa tahu orang tersebut berasal dari suku apa hanya dengan mengenali tutur bahasa atau logat yang dipakai oleh orang tersebut. Semakin besar perbedaan bahasa, semakin besar juga perbedaan budayanya. Yang kedua adalah mengetahui tingkat kognitif seseorang. Sebenarnya, mengetahui tingkat kognitif seseorang itu tidak bisa dilihat oleh pemahaman atau kemampuan bahasanya saja. Tetapi, ini hanyalah salah satu cara untuk mengetahui tingkat kognitif seseorang. Karena bahasa dapat mewakili pola pikir atau thinking patterns dalam seseorang. Berikutnya adalah membantu pengembangan diri. Contohnya apa sih? Salah satunya bisa dengan cara mempelajari suatu bahasa tertentu di luar bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Misalnya kita orang Jawa, sehari-hari kita menggunakan bahasa Jawa. Nah, kita bisa mempelajari bahasa di kebudayaan lain seperti bahasa Sunda, Batak, Madura, dan masih banyak lagi bahasa lainnya yang dapat membantu pengembangan diri kalian. Berikutnya adalah mengurangi ambiguitas. Apa itu ambiguitas? Ambiguitas itu ketidakpastian atau kemungkinan kesalahan makna dalam bahasa. Apabila kita berkomunikasi dengan orang menggunakan bahasa yang berbeda, maka akan cenderung terjadi kesalahpahaman karena perbedaan makna antara bahasa yang kita gunakan dengan bahasa yang lawan bicara kita gunakan. Dan yang terakhir adalah alat pemersatu kebudayaan.
Di Indonesia sendiri mempunyai banyak budaya dan masing-masing terdapat bahasa tersendiri. Dan ini dapat disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada hakikat bahasa. Bahasa sendiri adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Kemudian adapun hakikat bahasa. 1. Bahasa itu sebagai sistem yang terdiri dari unsur-unsur atau komponen teratur dan menurut pola tertentu. Kedua, bahasa sebagai lambang. Nah, lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk yang berupa satuan bahasa seperti kata dan gabungan kata. Contohnya, bendera merah putih. Di sini arti merah itu berani dan putih diartikan suci. Yang ketiga ada bahasa adalah bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa adalah bunyi yang bukan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Contohnya batuk itu tidak termasuk bahasa. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Maksudnya karena di sini bahasa itu mengacu pada suatu konsep, ide atau pikiran, disitulah diartikan bahasa itu bermakna. Kemudian yang kelima ada bahasa itu arbitrter. Maksudnya adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Misalnya, kita itu tidak bisa menjelaskan hubungan antara lambang bunyi air dengan benda yang dilambangkan, yaitu benda air yang dipakai. Yang keenam, ada bahasa itu konvensional. Di sini, hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu kan bersifat arbitrter. Nah, penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu itu yang bersifat konvensional. Contohnya, semua masyarakat Jawa itu menyebut pesawat dengan sebutan kapal terbang. Itu termasuk bahasa konvensional. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat produktif. Maksudnya adalah walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan jumlah yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Di sini dapat dikatakan bahasa baru. Contohnya galau, gaul, kayak gitu. Kemudian yang kedelapan, bahasa itu unik. Artinya setiap bahasa itu mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki bahasa lain. Jadi ada ciri khasnya sendiri setiap bahasa itu. Yang kesembilan, bahasa itu universal. Artinya ada ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Maknanya itu sama, tetapi pengucapan bahasanya itu berbeda. Di sini yang dinamakan bahasa itu universal. Yang terakhir, bahasa itu dinamis. Karena keterkaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, semua kegiatan itu tidak tetap dan selalu berubah. Disinilah dinamakan bahasa itu dinamis. Pengertian dan ciri budaya menurut para ahli. Menurut Konjaningrat, dari asal arti tersebut yaitu kolere, kemudian kultur diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut KBBI, budaya adalah sebuah pemikiran, adat istiadat atau akal budi secara tata bahasa,
bahasa dengan kebudayaan. Menurut Gonzalo Rat, 1992, bahwa bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Hubungan bahasa dengan kebudayaan sangat erat dan saling mempengaruhi. Dalam hubungan bahasa dan kebudayaan ada yang bersifat subordinatif atau suatu bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Di samping itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif, yakni hubungan yang sederajat, yang kedudukannya sama tinggi. Selanjutnya, yang pertama adalah hubungan koordinatif. Ada dua fenomena menarik mengenai hubungan yang bersifat koordinatif ini. Yang pertama, ada yang mengatakan hubungan tersebut terikat erat seperti sekeping mata uang logam. Sisi yang satu adalah sistem kebahasaan dan sisi yang lain adalah sistem kebudayaan. Kedua, adanya hipotesis yang sangat kontroversial, yaitu hipotesis dari dua pakar linguistik ternama, yaitu Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf. Sapir mengatakan adanya hubungan yang erat antara bahasa dengan kebudayaan, serta menekankan bahwa bahasa dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga seseorang tidak dapat memahami yang satu tanpa mengetahui yang lain. Whorf, murid dari Sapir, memperluas ide tersebut. Dia bukan hanya menyatakan adanya suatu pengaruh, melainkan hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan suatu yang determinatif. Penutur bahasa yang berbeda-beda menurut Whorf akan memandang dunia secara berbeda sepanjang bahasa yang mereka pergunakan berbeda secara struktural. Kemudian yang kedua, hubungan subordinatif. Beberapa hal yang dapat diklasifikasikan pada pola hubungan ini antara lain, yang pertama, hubungan bahasa dengan kebudayaan yang berkaitan dengan perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya. Hal ini lebih menonjol pada aspek morfologis daripada aspek-aspek linguistik yang lain. Perubahan bahasa secara morfologis dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu penghilangan, penambahan, perluasan, penyempitan, dan pertukaran. Yang kedua, tunduknya tindak komunikasi pada norma-norma kebudayaan. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, tempat hidup, dan dipergunakannya bahasa tersebut. Tidak laku berbahasa atau disebut juga etika berbahasa memiliki kaitan erat dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku dalam satu masyarakat. Kemudian yang terakhir, hubungan langsung yang menyatakan bahwa bahasa adalah hasil kebudayaan. Bahasa yang diucapkan atau dipergunakan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu refleksi atau cerminan keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Dengan kata lain, bahasa hanya akan mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Dari penjelasan tadi sudah jelas bahwa bahasa mempunyai latar makna dan latar kebudayaan yang menjadikannya sebuah wadah. Bentuk dari bahasa walaupun sama mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan kebudayaan yang menjadi wadahnya. Namun jika dikaitkan dengan budi bahasa, bahasa Indonesia itu memiliki arti karena mencerminkan suatu perilaku dari penuturnya. Dua hal tadi sangat mempunyai keeratan dan kesinambungan. Hal itu menyebabkan kesulitan penerjemahan kata atau ungkapan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Karena diterjemahkan bukan saja dari kata-kata atau ungkapan-ungkapan saja, melainkan juga konsep budaya yang mendasari terbentuknya suatu bahasa tadi. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, mengenai perbedaan antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Kalau di Sunda, amis itu manis, gedang itu papaya, raus itu enak, atos itu sudah, cokot itu ambil. Sedangkan bahasa Jawa, amis itu artinya seperti bau amis dari ikan, bau amis dari
hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Gedang itu pisang, raus artinya rasa. Atas itu benda-benda yang keras itu. Dan cokot itu menggigit atau gigit. Nah, ada lagi nih contoh-contoh persamaan antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Kalau putu di bahasa Sunda itu artinya cucu, itu bahasanya udah sopan gitu, udah sopan banget, kadang jarang diucapkan pada sehari-hari. Terus incu itu artinya cucu, tapi bahasanya udah biasa diungkapkan sehari-hari. Lalu lambe artinya bibir, itu juga halus. Kalau bibir itu dikatakan kasar atau biasa digunakan sehari-hari. Berbeda lagi dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa putu itu artinya cucu, itu biasa digunakan, itu biasa aja, nggak terlalu halus, nggak terlalu kasar. Terus wayah itu cucu, bahasa halus. Kalau kata orang Jawa tulen gitu, atau biasa dikatakan itu kayak bahasa kromo. Nah, kalau lambe itu bibir artinya, tapi bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. Kalau latih itu artinya juga ungkapan atau ucapan, atau bisa dikatakan bibir juga, itu juga agak sering digunakan sehari-hari. Nah, kalau kita membandingkan antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa, meskipun beberapa kata kadang-kadang mengacu pada suatu hal yang sama, mengacu pada hal-hal yang hampir berkesinambungan, tapi kata-kata tersebut memiliki perbedaan apabila ditinjau dari segi tutur sesuai dengan budaya yang menjadi dasar dari kata-kata tadi. Nah, tata cara berbahasa seseorang itu sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya, suku bangsa, atau kelompok masyarakat yang mendominasi di keluarganya atau di lingkungannya. Perbedaan antara tata bahasa seseorang yang orang Sunda juga sangat berbeda dengan tata cara bahasa orang Jawa, walaupun mereka sama-sama mempunyai bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari sini sudah menunjukkan kebudayaan itu sudah mendarah daging, sangat berpengaruh pada bahasa seseorang, dan menjadi salah satu sebab kita perlu memahami norma-norma kebudayaan sebelum atau sesudah kita mempelajari bahasa yang ada. Demikian yang dapat kita bahas pada kali ini mengenai language and culture atau bahasa dan budaya. Kita mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Kita ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.